Tenang hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Tenang hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena sebentar kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kuduskan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, nats renungan kita terambil dari Efesus pasal 5 ayat 20. Saya bacakan demikian firman-Nya. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudaraku, alasan mengucap syukur dalam ayat 20 ini adalah karena kita adalah bahagian dari tubuh Kristus. Dan dalam kitab Efesus ini ada tuntunan bagi setiap orang yang membacanya, bagaimana kita hidup di dalam Kristus sebagai anggota tubuhnya. Saudara-saudaraku, dalam perikop ini juga dijelaskan beberapa ciri-ciri manusia di luar Kristus atau manusia yang hidup di dalam gelap, dan bagaimana pula ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus atau manusia yang hidup di dalam terang. Hidup di dalam kegelapan seperti yang digambarkan dalam ayat 3, seperti misalnya adanya keserakahan, adanya percabulan, adanya perkataan-perkataan kotor sembrono dan tidak berarti, kesia-siaan. Jadi ini digambarkan ciri-ciri sebagai orang yang hidup di dalam gelap. Dan juga tentu lawan dari hidup di dalam gelap adalah hidup di dalam terang, sebagai ciri orang yang hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus. Mereka itu disebut sebagai orang yang hidup di dalam terang. Maksudnya, jikalaupun perkataan, perbuatan, dan pemikiran kita disorot di ruangan yang terang, maka apa yang kita lakukan itu sesungguhnya bukan pencemaran dan juga bukan sesuatu yang jahat, tapi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang layak di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Kristus. Nah, inilah orang yang hidup di dalam terang. Dan dalam hal ini, saudara-saudaraku, Paulus memberi nasihat supaya kita sadar bahwa kita ini adalah bagian dari terang. Sehingga jika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang hidup di dalam terang, maka tentu, saudaraku, manusia yang hidup dalam kegelapan itu bukan bagian dari cara hidup kita, tapi justru sebaliknya bisa diuji dalam ruangan terang.
Nah, kemudian saudaraku, dalam perikop ini juga dijelaskan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat yang bertentangan dengan manusia gelap tersebut, kita akan dimampukan, kita akan dituntun oleh Roh. Jadi Roh itulah yang memberi kekuatan bagi kita untuk meninggalkan kehidupan gelap dan menjalani kehidupan terang. Kita berupaya dengan sekuat tenaga, sementara ada kekuatan yang lebih kuat pula dari kekuatan kita, itu yang disebut dengan Roh Kudus. Dan dialah yang akan menguatkan kita untuk hidup sebagai bahagian dari keseluruhan atau bahagian dari tubuh Kristus yang adalah terang. Nah, saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, alasan dalam ayat 20 ini Paulus mengajak kita untuk mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Yesus kepada Allah Bapa kita, oleh karena kita telah dipilih, telah diangkat menjadi anak-anak terang, dan dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang ini, saudaraku, kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, layaklah kita mengucap syukur kepada Allah, sebab bukan dengan kekuatan kita dimampukan hidup sebagai anak terang, tapi oleh karena kekuatan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup sebagai bahagian dari tubuh Kristus ataupun sebagai anak-anak terang. Nah, inilah saudaraku yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga karena kami diingatkan dalam renungan ini bahwa kami adalah anak-anak terang. Sehingga Bapa di surga, kesadaran akan hal tersebut memampukan kami untuk tidak hidup sebagai manusia gelap yang sering melakukan hal-hal yang jika disorot di dalam ruangan terang, maka kesalahanlah yang ada dalam perbuatan kami. Namun oleh karena kekuatan Roh Kudus Bapa di surga, kami boleh dimampukan itu hidup sebagai anak-anak terang. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mohon Bapa di surga, segenap KAKR yang ada di Gereja Batak Karo Protestan, kiranya Engkau tetap menuntun, membimbing mereka melalui guru-guru sekolah minggu mereka semua, agar mereka boleh dituntun, dibawa untuk hidup sebagai bahagian dari tubuh Kristus, ataupun mereka boleh dibawa, dituntun untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dan kami percaya Bapa di surga, bukan oleh karena kekuatan kami dimampukan menjadi hidup di dalam terang, tapi oleh karena kekuatan Roh Kuduslah kami boleh hidup sebagai anak-anak terang. Terima kasih Bapa di surga atas tuntunan, bimbingan melalui Roh yang kudus, sehingga kami boleh berharap dan percaya bahwa segenap KKR yang dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu mereka boleh dari sejak kecil pun hidup sebagai anak-anak terang, menjadi saksi Tuhan yang boleh memuliakan namamu, dan mereka juga boleh bertumbuh menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat, terlebih menjadi saksi Kristus ataupun surat-surat Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.